Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, perhatikan sekali ini karena Nabila akan membaca ayat terlebih dahulu dan kita mari perhatikan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك صدق الله العظيم. Kira-kira dari ayat tersebut apa ya huruf yang kita akan bahas hari ini? Kita akan bahas, kalau kita lihat di ayat ini ada huruf qaf dan juga ada huruf kaf. Ya, betul sekali, ini adalah makhraj yang beda dari makhraj-makhraj yang kemarin kita bahas. Kali ini adalah makhraj dari lidah, ya. Makhraj qaf dan kaf ini makhrajnya adalah dari pangkal lidah dan langit-langit. Kalau kita lihat, kalau makhraj huruf qaf itu biasanya pangkal lidah dan langit-langit yang bagian yang lembut. Maka ketika melafalkan huruf qaf itu biasanya tidak ada anginnya. Ya, jadi hanya suara yang tebal tapi tanpa keluar angin. Beda sama huruf kaf. Karena huruf kaf dari pangkal lidah tapi langit-langit tapi bagian yang keras, ya. Jadi kita latihan sama-sama dan mendengar makhraj huruf qaf terlebih dahulu. Qa, ya. Qa, qi, qu, aq. Nah, ketika melafalkan huruf qaf khususnya ketika sukun, jangan lupa ada qalqalahnya ya. Qa, qi, qu, aq. Aq. Jadi ada qalqalah. Qalqalah itu adalah sedikit pantolan dari huruf tersebut. Jadi aq. Aq. Ya. Kita sekarang akan melafalkan huruf kaf. Ka, ki, ku, ak. Ak. Ya. Ketika huruf kaf ini sukun, maka ada suara hams. Hams itu seperti suara berdesir tapi yang sangat lembut sekali. Jadi nggak boleh kita berlebihan ya. Memang ketika melafalkan huruf kaf, walaupun dia berharakat ada suara berdesirnya, tapi jangan berlebihan. Jangan ka, enggak. Tapi ka. Nah, lebih jelas lagi ketika dia sukun. Jadi ak. Ya, mungkin kalau teman-teman ada pakai tisu, ya dia taruh tisu di depan mulutnya atau tangannya juga bisa merasakan anginnya. Jadi kalau huruf qaf itu tidak ada anginnya. Kalau huruf kaf itu ada anginnya. O tidak ada anginnya, ya. Tapi kalau ka atau ak itu jelas sekali ada angin keluar dari mulut kita. Tapi jangan berlebihan. Ak, enggak, tidak boleh berlebihan. Ya, kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf qaf adalah menggerakkan bibir. Jadi ko. Jadi seolah-olah kaf tapi ditebelin. Jadi kaf di bibirnya di monyong jadi ko. Nah, itu salah. Berarti itu makhrajnya tidak tepat ya. Jadi seharusnya o, nggak perlu bibir itu bergerak ya. Walaupun dia kasrah qi, jangan qi berlebihan, atau qu, aq, jangan aku enggak, tapi aq, tidak boleh bergerak bibir. Jadi bagaimana cara kalau kita mau tahu bibir kita ini bergerak atau enggak nih? Nah, kita bisa taruh jari kita di sini. Nah, kalau kita melafalkan huruf qaf, jangan sampai jari ini bergerak. Qa, jangan qo. Kalau qo berarti ini bergerak sedikit ya. Qo enggak. Seperti itu. Terus ketika melafalkan huruf qaf juga perlu diperhatikan khususnya ketika sukun, kita ada qalqalahnya. Aq, ya, harus ada pantolannya. Dan ketika melafalkan pantolan tersebut atau qalqalah tersebut jangan sampai bibirnya bergetar. Ya, ako enggak, itu tidak boleh ya. Karena ini kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf qaf. Selain dari segi qalqalah ataupun dari segi makhraj huruf qaf, juga ketika kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf qaf itu berlebihan. Ya. Ketika berlebihan dalam melafalkan huruf qaf, misalnya aqo, ya itu berlebihan, itu juga tidak sah. Karena biasanya karena huruf
qaf ini kan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi biasanya pengen huruf-huruf kita itu fasih ya. Jadi kita bacanya berlebihan. Sedangkan huruf bahasa Arab ini keluarnya lebih enak ketika bacaannya dengan santai, jangan berlebihan. Jadi ko, jangan ko atau ko berlebihan seperti itu ya. Jadi ko, qi, qu, aqo. Kalau huruf kaf ini beda sama huruf qaf karena huruf kaf ini tipis ya dibanding sama huruf kaf. Dan juga makhrajnya walaupun di pangkal lidah tapi dari bagian langit-langit yang keras. Jadi ka, ki, ku, ak. Jadi walaupun dia ada hams, sifat hams itu berdesir ketika melafalkan huruf kaf, tapi ketika dia berharakat itu tidak begitu jelas. Jadi tidak boleh berlebihan. Jadi ka itu tidak boleh. Misalnya ka itu tidak boleh. Jadi tapi kalau dia sukun itu yang boleh diperjelaskan dan itu juga tidak boleh berlebihan ya. Karena ada sering yang kan ada sifat berdesir, jadi harus jelas. Memang harus jelas tapi jangan berlebihan. Nah, sifat berdesir ini sifat yang dimana sifat yang lembut, dimana teman yang dekat kita yang mendengar Al-Quran itu bisa mendengarkannya, tapi orang yang jauh tidak bisa mendengarkannya. Jadi kalau kita misalnya baca huruf kaf dengan teman kita yang dekat mendengar, sedangkan teman yang jauh tidak mendengar, itu sudah bagus berarti. Tapi kalau misalnya sampai yang jauh juga mendengar, berarti itu sudah termasuk berlebihan ya. Gitu. Kita baca lagi ayat yang tadi dan perhatikan makhraj huruf qaf dan huruf kaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Shadaqallahul azim. Perhatikan ketika huruf qaf ya berdampingan dengan huruf kaf, jangan sampai keliru ya, ataupun huruf qafnya jadi tipis, khalaqaka, enggak khalaqaka. Konsisten, qafnya tetap tebal dan kafnya tetap tipis. Teman-teman Al-Quran, mudah-mudahan kali ini memang huruf qaf dan huruf kaf perlu banyak latihan lagi, dan insya Allah kita tetap semangat untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Al-Quran, mari kita mendengarkan ayat ini bersama-sama dan perhatikan huruf apa yang insya Allah kita akan bahas kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa. ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى صدق الله العظيم. Kali ini di ayat tersebut ada 3 huruf dari satu makhraj. Sangat istimewa sekali ayat ini yang memiliki 3 huruf yang dari makhraj yang sama, yaitu makhraj tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah dan langit-langit. 3 huruf ini apa saja? Yaitu huruf jim dan shin dan ya. Dan walaupun kalau mungkin sahabat Quran mendengarkannya ini kok hurufnya beda-beda atau sifatnya beda-beda tapi dari satu makhraj, gimana ya? Nah, kita ini insya Allah kita akan bahas kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang huruf jim. Cara melafalkannya ja, ji, ju, aj. Saya ulang lagi dan perhatikan, jangan sampai huruf jim ada keluar angin ya. Ja, ji, ju, aj. Nah, kelihatan sekali ketika khususnya ketika sukun, jangan sampai aj. Nggak boleh ja. Kalau pakai tisu atau kita taruh tangan di sini ada angin itu tidak boleh. Jadi aj. Nah, supaya qalqalahnya jelas, maka tidak boleh keluar angin. Kalau aj berarti qalqalahnya tidak jelas. Kalau aj, itu qalqalahnya jelas sekali. Huruf berikutnya adalah huruf shin. Sha,
shi, shu, ash. Saya ulang lagi. Sha, shi, shu, ash. Ya, huruf yang terakhir adalah huruf ya. Ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Ya, satu makhraj ini memang punya keunikan sendiri, yaitu karena beda-beda sifat-sifatnya huruf-huruf tersebut. Jadi kita mulai dari huruf jim. Di antara kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf jim yaitu ada angin yang berlebihan, yaitu ja, ja. Sedangkan kalau huruf jim itu tidak ada sama sekali, tidak ada angin ya, tidak ada angin sama sekali ketika melafalkan huruf jim. Jadi ja, ja. Nah, kenapa sering atau ketika melafalkannya ada angin? Karena lidah itu tidak terlalu menempel ke langit-langit. Jadi ketika melafalkan huruf jim harus menempel ke langit-langit. Ja, ja, ja. Nah, jadi kalau dia menempel, lidah itu menempel ke langit-langit, maka tidak ada akan keluar angin di situ. Jadi ja, ja, ja. Jadi menempel dulu lalu dibuka. Ja, 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 atau ji, ji, atau ju, ju, atau kalau aja, aja. Jadi nempel dulu lidahnya ke langit-langit baru dibuka. Karena kalau dia agak ronggang sedikit, maka keluar angin. Ya, ya, ya. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf jim. Kalau huruf shin sebaliknya harus keluar angin, ya. Karena huruf shin dia kesalahan yang sering terjadi yaitu mirip huruf shad, suaranya huruf shad atau huruf sin. Sedangkan kalau kita lihat huruf shad dan huruf sin jauh sifat-sifatnya dengan huruf shin. Shin ini memiliki sifat yang sangat istimewa yang namanya tafashi. Tafashi itu apa artinya? Artinya intisyar, yaitu anginnya keluar dari mana-mana. Ya, tadi jim tidak boleh keluar angin sama sekali, tapi shin harus keluar angin. Jadi kita berasa angin keluar dari setiap lubang antara gigi-gigi kita ini, kita berasa anginnya. Ya. Kalau huruf sin sama shad itu anginnya satu arah, tapi kalau shin keluar dari semua. Jadi kalau mau kita praktek, mau tahu shin kita benar atau enggak, tangannya jangan gini ya, tapi tangannya seperti ini. Jadi kalau merasa tangan anginnya sudah penuh dengan telapak tangan kita, berarti sudah benar ya. Dan ulang lagi ya. Nah, ketika fathah, kasrah, dhammah itu jelas, tapi lebih jelas lagi ketika sukun. Ash, apalagi kalau tasydid. Asyaitan, asya. Nah, ash, itu harus jelas sekali huruf angin yang keluar dari huruf shin. Kalau huruf ya termasuk huruf yang insya Allah mudah dan gampang. Beda huruf ya dengan huruf ya mati itu apa? Kalau ya mati sebelumnya kasroh itu jadi keluarnya mad, bukan ya yang dimaksudkan di makhraj yang kita bahas kali ini. Jadi ya di sini ya keluarnya dari bagian tengah-tengah lidah dan langit-langit, jadi keluarnya lembut. Ya, dan sifatnya lidah kita itu harus datar ketika melafalkan huruf ya. Maupun berharakat fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun, lidah kita tetap datar. Ya, jangan yo. Kalau yo berarti lidah kita tidak datar, ya. Jadi ketika melafalkan huruf ya harus datar. Ya, yi, yu, ai, seperti itu. Dan insya Allah huruf-huruf 3 huruf ini yang keluar dari makhraj tengah-tengah lidah, insya Allah mudah sekali dipraktek ya. Jangan mengatakan latihan itu susah atau butuh waktu yang banyak. Tapi ingat, ini semua kita agar bacaan kita sama seperti Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan agar bacaan kita menjadi bacaan yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, mari kita mendengar bersama-sama surat Ad-Duha dan memperhatikan ada huruf yang sangat istimewa di surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Dalam surat ini kita perhatikan ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala ada huruf yang sangat istimewa, yaitu huruf dhad dari awal surah wadduha. Nah, kali ini insya Allah kita akan bahas tentang huruf dhad. Dan huruf-huruf hijaiyah atau bahasa Arab terkenal dengan lughatul dhad, karena ada yang mengatakan tidak ada di bahasa-bahasa lain ada huruf dhad kecuali bahasa Arab. Maka huruf bahasa Arab dikatakan dengan bisa dipanggil dengan lughatul dhad. Makhraj dhad ini keluar dari pinggiran lidah dan salah satu geraham atas bagian dalam yang ditekan. Nah, mungkin ini makhraj yang beda sama makhraj-makhraj yang lain. Kalau makhraj yang lain, kalau di situ sudah di situ saja. Tapi kalau makhraj dhad, kalau kita lihat tadi pinggiran lidah dan salah satu geraham. Jadi bisa bagian geraham dalam, ya, bagian atas yang ditekan, atau bagian kanan atau kiri, atau bisa dua-duanya. Jadi kita punya 3 pilihan. Gimana yang paling enak bagi kita, itu bisa kita ambil. Jadi kalau misalnya huruf lain, ya sudah di situ saja, tidak boleh banyak pilihan yang lain. Tapi kalau huruf dhad kita punya 3 pilihan. Kalau enggak dari salah satu geraham bagian atas yang kanan, atau yang kiri, atau dua-duanya. Dan ada yang mengatakan hanya yang paling fasih huruf dhadnya adalah Rasulullah. Memang Rasulullah SAW adalah yang terfasih ketika melafalkan huruf-hurufnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyapai kefasihan tersebut. Dengan kita berlatih, insya Allah kita bisa dapat menyempurnakan cara melafalkan huruf dhad. Kita perhatikan cara melafalkannya bersama-sama. Dha, dhi, du, aw. Ini ketika saya melafalkannya, saya pakai dua-dua geraham pinggiran lidah dan langit-langit, yaitu bagian geraham atas dan atas kanan dan kiri. Dha, dhi, du, aw. Nah, sekarang saya pakai bagian yang kanan, ya. Pinggiran lidah yang dan langit-langitnya, yaitu geraham yang bagian kanan. Dha, dhi, du, aw. Ya, tekanannya bagian sini, ya. Nah, kalau sekarang saya yang terakhir, yaitu kita coba yang bagian kiri, yaitu bagian pinggiran lidah dan geraham atas yang bagian dalamnya, ya, dan juga yang ditekan di situ, ya. Dha, dhi, du, aw. Nah, sebenarnya tujuannya sama, yaitu makhraj dhad yang sempurna. Tapi bagi misalnya ada yang lebih mudah sebelah kanan, ya silakan kita coba pakai yang kanan. Kalau mau yang lebih mudah dari yang kiri, silakan boleh yang kiri. Kalau mau dua-duanya, tidak apa-apa. Jadi kita punya 3 pilihan, silakan latihan yang mana yang lebih enak bagi kita dan lebih simple dan nyaman kita untuk melafalkan huruf dhad tersebut. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf dhad, yaitu huruf dal dijadiin dhad. Nah, kalau kita lihat huruf dhad ini, kita namakan pinggir kanan atau kiri. Nah, berarti bagian depan lidah ini tidak kepake. Nah, yang kesalahan sering terjadi, yang bagian ke depan ini yang kepake. Jadi do. Atau juga kita ketika melafalkan huruf dhad, kita pakai bibir. Bibir kita do, do. Nah, harusnya bukan do, tapi lo, lo, lo. Sebenarnya, ya, huruf bibir itu nanti ada bagian yang kita akan bahas. Tapi berarti huruf-huruf yang selain huruf bibir, kita tidak boleh gerakan bibir. Nah, jadi ketika melafalkan huruf-huruf tebal, tidak boleh sama sekali kita menggerakkan bibir kita. Jadi ketika melafalkan huruf dhad, nggak boleh do, do, enggak. Tapi lo, seperti itu.
Dan ketika melafalkan huruf dhad khususnya ketika sukun, perhatiin huruf dhad ini memiliki sifat yaitu istitalah. Jadi harus ada di sini agak ngelembung sedikit. Jadi berasa di sini bahwa menahan angin di sini. Jadi angin nggak boleh keluar. Enggak, tapi ya. Jadi kalau kita membaca walallah harus walallah. Ya, coba teman-teman perhatikan yang mana yang benar, yang mana yang salah ketika melafalkan huruf dhad di surat Al-Fatihah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti jelas sekali ya, yang kedua itu yang lebih tepat dan lebih sempurna. Tadi ketika kita membaca surat Ad-Duha di awal, wadduha, jadi ada sedikit kita menahan angin di sini ya, itu termasuk sifat yang unik di huruf dhad ya. Jadi ketika melafalkan huruf dhad, perhatikan keluar hurufnya dari makhrajnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya kita latihan semua makhraj, kita berusaha dari kanan boleh, dari kiri boleh, atau tengah-tengahnya boleh untuk melatih dari supaya huruf dhad kita lebih sempurna. Tapi tidak apa-apa kita milih di antara tiga tersebut juga tidak apa-apa untuk yang mana kita nyaman untuk melafalkan huruf dhad. Ya, mudah-mudahan sahabat Quran bisa latihan yang lebih semangat lagi, latihan yang lebih baik lagi agar baca mungkin contohnya yaitu surat Ad-Duha lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.